Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, khususnya di hari yang ke-10 di bulan Desember, dan selamat memaknai minggu-minggu Advent di bulan Desember ini. Mari Bapak Ibu Saudara mengawali serangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita mengawali dengan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup anugerahnya, khususnya di dalam memaknai minggu-minggu Advent. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat 15. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan ini, Bapa yang mengasihi kami, kepadamu-lah pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa melawat kehidupan kami, terlebih untuk pengampunan dosa dan jaminan keselamatan dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, kami mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa, seperti yang Engkau harapkan sendiri. Dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, menolong, memampukan, memahami dengan baik kehendak Bapa. Sekiranya dari waktu ke waktu, pikiran kami, hati kami, perkataan kami, sikap hidup kami semakin selaras sesuai dengan kehendak Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat 15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pembacaan kita hari ini, saya memberi tema memberi dengan kasih. Memberi dengan kasih. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, seorang petani yang menabur benih akan kehilangan benih itu ketika benih itu jatuh dari tangannya. Namun, benih itu tidak hilang begitu saja, karena ada harapan bahwa benih yang ia taburkan akan memberikan hasil yang berlipat ganda di kemudian hari. Akan tetapi, jika si petani ingin terus menggenggam benih itu dan hanya menaburkan sedikit, maka
ia hanya akan memanen sedikit hasil. Sementara petani yang melepaskan lebih banyak benih dan menabur lebih banyak benih akan menghasilkan panen lebih banyak pula. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika menjelaskan berkat yang diperoleh dalam pemberian kasih, hukum tabur tuai dipakai oleh Paulus sebagai motivasi bagi orang Korintus untuk memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dan tanpa paksaan. Jemaat di Korintus sebelumnya sudah berjanji untuk memberikan persembahan bagi jemaat di Yerusalem. Jemaat di Korintus tidak perlu takut akan kekurangan kalau memberi, sebab Allah akan memberkati mereka yang bermurah hati dalam memberi. Mereka justru akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dengan demikian, pemberian untuk pelayanan kasih akan membawa berkat bagi orang percaya di Yerusalem dan juga bagi jemaat Korintus sendiri. Karena pemberian orang percaya menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Karena itu, pemberian orang Korintus akan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dengan memberi, orang lain akan merasakan diberkati oleh Allah. Dan dengan perbuatan memberi dengan sukacita, maka banyak orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus. Ini berarti perbuatan memberi yang kita kerjakan dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Mari memberi dengan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita memberi dengan kasih, percayalah, kita pula akan memperoleh kelimpahan anugerah dari Allah. Kiranya Allah memperkaya kita dengan kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya kami senantiasa dimampukan dalam kehidupan ini untuk memberi dengan kasih, memberi dengan penuh ketulusan, khususnya bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami tahu ketika kami hidup dalam Kristus, maka kami tidak akan kekurangan. Ajar kami untuk senantiasa memiliki kerinduan untuk mengandalkan Tuhan dan mau berbagi kepada sesama kami. Ya Bapa, dalam kerajaan sorga, dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam keluarga kami, Tuhan yang berotoritas, apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati, kiranya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Anugerahkan kami sehat, kuat dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan kami. Kiranya Tuhan pula melawat senantiasa orang-orang yang berkekurangan dalam kehidupan mereka, beserta juga jemaat Tuhan yang dalam pergumulan hidup, yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, yang dalam kedukaan Tuhan hiburkan. Kiranya pula Tuhan memberkati orang tua kami yang lansia, juga janda duda, beserta yatim piatu, dan berbagai keadaan hidup yang kami alami. Tuhan kiranya senantiasa turut campur tangan, menolong, menyertai kami semua. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan pemerintahan, tetap sehat dan kuat menjalani kehidupan, dan kiranya pula senantiasa dianugerahi hikmat daripada Tuhan dalam mengangkat pemerintahan atau kepemimpinan mereka. Bapa yang di sorga, berkati pula para pelayan kami, hamba-hamba Tuhan dalam melayani Tuhan, dan kiranya pula senantiasa dimampukan untuk takut akan Tuhan. Berkati
seluruh instansi pelayanan masyarakat yang bergerak dalam berbagai bidang, kiranya pula senantiasa dimampukan untuk memiliki kerendahan hati untuk mau mengandalkan Tuhan, serta melalui pekerjaan tersebut mereka mau melayani sesama dan juga melayani Tuhan. Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas dan selamat memaknai minggu-minggu Advent yang akan kita lalui bersama, dan selamat mempersiapkan diri memperingati kelahiran Kristus Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menjadi bahagian hidup kita.